gitu ya. Dan ingat, dalam banyak hal saya selalu sampaikan bahwa teknologi itu dinamis. Jadi masing-masing punya faktor koreksi di lapangan. Nanti jenengan ngomong bagus, memang didukung misalnya yang sampaikan Pak Sarono kemarin, idealnya organik itu ya 4-5%. Fakta di Lampung, saya tidak cerita di wilayah lain ya, yang dilakukan teman-teman PT Papandayan, Berry Kalebet itu sudah melakukan semacam pemetaan ya Mas Sofian ya, sudah dipetakan dan sampaikan Pak Sarono kemarin, Profesor Kako. Ini hari ini beliau nggak join ya, saya nggak berani ajak terus. Jadi ternyata di bawah 2%. Ternyata di bawah 2% dan nggak beliau sampaikan berkali-kali bahwa idealnya ya di 4-5%. Nah, kalau itu kita konversi, apa ya bahasa kita konversi? Kita alihkan dengan penggunaan bahan organik, jadi pakai kompos, kohe kemarin juga ada yang tanya apa Pak Didik kohe itu kotoran hewan. Kohe itu juga ada juga masih bingung orang kohe apa ini. Kotoran hewan, bisa sapi, bisa kambing dan juga ayam. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan coba, kebetulan ada lahan Pak Sofian itu di belakang pembibitan itu ada 0,5 hektar. Jarak tanamnya nanti kita cek ya di lapangan, itu beliau tadi sampaikan kita survei 3,5. Nah, jarak tanam itu juga sering banyak pertanyaan gitu kan. Jarak tanam ya jarak antar tanaman dalam satu baris itu 3,5 ya maksudnya ya 3,5. Nanti jarak tanaman ini kolom, kalau apa itu bukan lajur lah ya rasanya ya. Nanti jarak antar lajur itu yang dari sisi ini 3,5. Bahkan nanti ya ada beberapa hal nanti di lapangan Pak Sofian akan jelaskan supaya kita tidak membayangkan, bisa kita praktekkan. Sekali lagi ini kita coba berupaya karena tren kakao selain sawit ya, kakao ini komoditi yang secara fakta di lapangan ya dibutuhkan terus sama pasar gitu. Jadi kalau yang lain mungkin up to down gitu kan, kadang timbul tenggelam dan banyak dipengaruhi oleh regulasi, peraturan dan juga ada sisi politiknya juga ya. Saya nggak di wilayah itu, saya bekerja dan berbagi pada panjenengan semua khusus teknis saja. Kita tidak bicara politik. Nah, untuk perawatan nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Sofian di lapangan. Tapi kami dari PT ATS Inti Sampurna itu coba menawarkan apa yang menjadi keberhasilan kita di beberapa komoditi yang lain. Khususnya yang saya anggap ada beberapa tempat itu sudah cukup berhasil itu di tanaman sawit. Jadi di tanaman sawit itu kita lakukan pemupukan, istilahnya TBM 0 atau TBM 1 terserah panjenengan ya. Biasanya memang di awal. Pada awal kita bikin lubang, kita masukin glycerin 500 gram, setelah itu baru masuk NPK kita dan bibitnya langsung tanam situ. Praktis dan itu seperti di video kami di Guru Tani 75 Channel dengan SK Code plus 1910 13,2,5 MPU plus teras elemen itu satu rotasi 1 tahun kita pupuk di tanaman sawit. Nah, atas dasar itu artinya secara pengalaman di beberapa tempat ya, alpukat saya juga pernah lakukan, di durian juga pernah lakukan, dan pada hari ini 30 Mei 2025 kita coba akan lakukan uji coba menggunakan SK Code plus 1910 13,2,5 per teras elemen, sama persis. Jadi bentuknya kalau saya tunjukkan ya, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah pupuk yang dikuting Pak. Dikuting itu artinya dilapis. Di bahasa yang lain teman-teman sampaikan dimasukkan kapsul Pak Didi. Ya terserah jangan masukkan kapsul dilapis. Kalau secara teknis saya nggak pengen cerita bulat-bulat, nanti malah jenengan keriting. Tapi ini pakai steam polimer dan polimernya nabati, dan secara environment
apa mana secara lingkungan itu aman, itu aman, jadi udah ramah lingkungan dengan polimer itu. Nah, kita akan coba dengan pengalaman kita kalau misalnya di